Awal tahun 2023, hingga tanggal 11 Januari tahun 2023, Dinas Kesehatan, Dinkes Ponorogo mencatat ada 18 warga terjangkit demam berdarah DENG, DBD. Sebenarnya yang dilaporkan masyarakat itu 69 kasus, tetapi setelah dicermati yang betul-betul DBD ada 18 kasus, ujar Kabid Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit, P2P, Dinkes Ponorogo, Anik Setiarini, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2024. Dia menjelaskan, puluhan laporan yang masuk itu melaporkan bahwa pasien menderita panas tinggi dan trombosit menurun. Namun belum dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Anik menjelaskan bahwa di Dinkes dinyatakan pasien menderita DBD, selain panas tinggi, angka trombosit juga di bawah 100, juga hematokrit, kadar sel darah merah dalam darah, menurun atau meningkat 20%. Kalau masyarakat panas tinggi dan trombosit turun sudah dilaporkan, kami memilah lagi dengan hasil hematokrit, akhirnya membedakan data, kata Anik kepada mertua. Seluruh pasien itu, kata dia, tidak dalam satu kelompok kecamatan, tetapi menyebar di berbagai kecamatan di Ponorogo, hingga tanggal 11 Januari tahun 2023. Jelas dia, telah melakukan 2 fogging, semuanya ada di wilayah Kecamatan Ponorogo Kota. Pasalnya melakukan fogging tidak sembarangan, harus berdasarkan kriteria, sehingga bisa dilakukan fogging. Menurutnya, ketika masyarakat meminta fogging, pihaknya akan lakukan penyelidikan epidemiologi oleh petugas puskesmas terkait. Kasus DBD kita memang kalau Januari itu biasanya memang mengalami peningkatan ya, karena terkait dengan perubahan musim. Di sini kan musimnya musim penghujan. Tetapi sampai dengan hari ini, kalau kita lihat itu kasusnya dari sekian yang dilaporkan penderita panas, kemudian mungkin diagnosa banding ya, ternyata itu 18 kasus yang sampai hari ini. Dan itu kalau dibandingkan yang tahun lalu mungkin sebulan itu Januari bisa 84 kasus. Ini kita sampai tanggal 11, 18 kasus yang positif DBD. Meskipun yang dilaporkan dari masyarakat itu panas, kemudian macam-macam, 69 kasus, tetapi ternyata yang DBD hanya 18 sampai hari ini. Harapannya jangan nambah lagi ya Januari ini. Yang membedakan apa Bu ketika masuk laporan dengan yang ternyata? Yang membedakan antara penderitanya. Ininya. Iya kan yang laporan. Yang laporan 69. Itu kriterianya ya. Ada ini DBD itu sebenarnya kriterianya kita harus ada trombosit yang menurun di bawah 100. Kemudian ada kriteria lagi, kita itu yang hematokritnya terjadi penurunan atau peningkatan 20%. Lah penderita-penderita yang lain itu kebanyakan ya sudah dilaporkan panas, kemudian trombosit menurun, tetapi tidak diikuti dengan hematokritnya yang penurunan sampai 20. DBD itu sebenarnya kriterianya kita harus ada trombosit yang menurun di bawah 100. Kemudian ada kriteria lagi, kita itu yang hematokritnya terjadi penurunan atau peningkatan 20%. Lah penderita-penderita yang lain itu kebanyakan ya sudah dilaporkan panas, kemudian trombosit menurun, tetapi tidak diikuti dengan hematokritnya yang penurunan sampai 20 atau peningkatan 20%. Jadi itu. Dan itu harus pakai pembuktian lab. Tidak sembarangan kemudian sudah panas tinggi langsung dikategorikan DBD. Itu yang akhirnya membedakan. Kita harus melihat hasil labnya dan itu harus rinci kita lihat. 18 itu kriterianya memang belum kita bagi per kecamatan ya, laporannya sudah ada sebenarnya, tapi untuk memilah kecamatan kami belum ada ini. Sebenarnya tadi ada beberapa tapi tidak mengelompok di satu kecamatan. Rata-rata usia berapa? Rata-rata di sini usianya juga kita kalau DBD ternyata memang usia produktif ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.